Terkait insiden tower roboh di Bekasi ini, pemirsa, kita terhubung dengan Kepala Bidang Dinas Cipta Karya Bidang Bangunan Umum Ari Saktiawansyah. Pak Ari, selamat siang. Terima kasih atas waktunya di Metro Siang. Pak Ari, kita ingin tahu bagaimana prosedur pemasangan dari tower ini, Pak, dari bangunan ini sehingga bisa roboh. Apakah sudah sesuai prosedur, Pak? Iya, sebenarnya prosedur yang harus dijalankan oleh pihak pemohon itu adalah bagaimana menyampaikan dokumen perencanaan terkait pembangunan tower tersebut. Dokumen perencanaan itu biasanya disediakan oleh provider dan diberikan kepada pelaksana di lapangan. Terkait kejadian ini kami ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bagian dari musibah, ya. Dari musibah, mudah-mudahan ini menjadi hikmah bagi kita semuanya, gitu. Baik, sedikit konfirmasi kembali Pak Ari, apakah dokumen yang tadi Bapak katakan itu memang sudah ada, jadi memang izinnya sudah benar-benar sesuai dengan prosedur? Kalau terkait perizinan yang kami cek di dalam sistem informasi manajemen bangunan gedung, untuk lokasi site yang yang kita bahas sekarang ini sepertinya belum ada permohonan ke pemerintah daerah Kabupaten Bekasi, kurang lebih seperti itu. Jadi bagaimana bisa ada pembuatan beton ini begitu Pak? Atau pembuatan bangunan ini yang akhirnya roboh dan menewaskan satu orang? Ya, kami kembalikan lagi kepada pihak pemohon, ya, dan juga pihak yang memiliki kepentingan bahwa kami memproses terkait perizinan apabila ada permohonan yang memang diajukan kepada Pemda Kabupaten Bekasi. Gitu. Oke. Pak Ari, tadi kalau begitu bisa dikonfirmasi bahwa izinnya belum ada ya. Nah, sejauh ini untuk tahapan permohonannya yang sudah diterima misalnya oleh Pak Ari dan tim di Kabid Dinas Cipta Karya ini apa saja? Biasanya dokumen perizinan terkait PBG ini yang dulu dikatakan IMB, persetujuan bangunan gedung itu sekarang sudah melalui sistem elektronik, ya, melalui SIM BG, datanya diupload, nanti akan diverifikasi oleh dinas teknis, gitu. Nanti setelah diupload oleh dinas teknis, dokumen diverifikasi, nanti di sana akan ada informasi kapan bangunan ini akan dibangun, ya. Lalu ada informasi perencanaannya kapan, dibangun kapan, dan uji komisioningnya juga kapan akan dilakukan. Kurang lebih seperti itu prosesnya sebelum keluarnya perizinan. Berarti itu idealnya ya Pak Ari ya. Tapi kami konfirmasi sekali lagi karena tadi Pak Ari katakan dokumennya belum ada, berarti ini tidak memiliki izin Pak? Setahu saya yang saya cek di SIMBG itu belum ada untuk site di ini. Yang saya lihat ini kan kondisinya, boleh kita diskusi di sini. Ini di atas ada bangunan lagi ya. Ini ya. Jadi ada kegagalan struktur di atas bangunan tower ini ya. Jadi ada di atas apa ini, musola ya, kalau nggak salah ya. Di atas musola. Iya, mengingat Bapak tidak tahu berarti memang tidak ada izin ya Pak ya, benar-benar ini baru diketahui setelah insiden ini terjadi. Iya, kurang lebih seperti itu. Baik, lalu apa Pak langkah tegas yang akan dilakukan kalau begitu terkait hal ini? Karena sampai memakan korban jiwa loh Pak. Ya, yang pertama kita pastinya di PP 16 2021 itu kan ada yang berupa pertama itu apabila melanggar administrasinya, kita tegur, gitu kan. Teguran pertama, teguran kedua, teguran ketiga, dan selanjutnya apabila mereka tidak mengindahkan dari aturan perizinan, maka kita akan melibatkan aparat Satpol PP untuk mensegel bangunan tersebut. Itu di PP 16-nya seperti itu. Nah, tapi ini
sudah dibangun atau sudah mulai proses pembangunan sebelum ada izin, Pak, dan akhirnya memakan korban karena memang tidak sesuai prosedur. Kalau tadi Bapak katakan tidak layak ya karena ada bangunan di atasnya dan lain sebagainya, mungkin pertimbangannya seperti itu. Jadi bagaimana Pak ini tindak lanjutnya, ketegasan seperti apa? Karena untuk teguran-teguran mungkin sudah tidak pantas ya Pak, mungkin harus ada tindakan tegas langsung, penegakan hukum di sini. Iya, pastinya ini menjadi perhatian kita semua. Ya, kami di bidang bangunan umum hanya proses administrasi perizinan. Adapun nanti kalau ada pelanggaran perda itu nanti ada lagi dari unsur satpol pp. Apabila ada unsur kesengajaan dan kelalaian, nanti mungkin ada pihak yang berwenang yang lebih dalam lagi yang menangani hal ini. Mungkin begitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.